Guys, aku baru aja selesai tes koperasi desa, tapi nggak tahu kenapa websitenya itu aneh banget. Terus kita udah jawab misalnya nih jawaban yang kita rasa benar, terus nanti misalnya jawabannya udah disimpan, tiba-tiba pas kita balik kursornya akan langsung ngeganti, itu jawabannya akan diganti sama apa yang kita udah pilih. Mengklik jawaban, lalu saya ingin save dan melanjutkan, cuma ternyata itu belum tersimpan gitu, jadi saya harus mengklik ulang. Cuma kalau menurut saya itu kendala minor sih. Kebetulan tadi sebelah pas banget saya itu malah terlock out gitu. Guys, saat ini tuh lagi berlangsung seleksi untuk menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih. Tapi ternyata selama proses seleksi terjadi masalah guys, yaitu apa yang diisi peserta pada sistem CAT ternyata berbeda dengan hasil akhir. Gimana, udah pada ngecek belum hasil dari tes CAT Koperasi Desa Merah Putih? Selamat buat yang lolos. Buat yang nggak lolos jangan kecil hati, karena memang mungkin itu bukan keberuntungan kalian. Bagi yang lolos, semangat karena masih ada tahap selanjutnya yang harus kalian tempuh, ya kan? Tes pertama yang sudah kalian lewati itu, tes CAT, tes berbasis komputer, tidak bisa dimanipulasi karena muncul di komputer itu, di layar itu adalah real time. Artinya, ketika kalian nilai 79, ya kalian akan nilai 79. Nggak mungkin bisa tiba-tiba bisa menjadi 90 atau lain sebagainya. Nah, yang menjadi aneh, indikator yang seperti apa yang mengatakan bahwa kalian lulus dan tidak lulus. Sebetulnya dari sini aja sudah kita lihat ketidaksiapan penyelenggaraan rekrutmen Koperasi Merah Putih ini. Pertama, awalnya Koperasi Desa Merah Putih ini di website yang sebelumnya ada, yang melampirkan ada SKCK, surat kesehatan, dan KTP, rekomendasi suami istri dan orang tua. Nah, dialihkan kepada htc.panselnas.co.id, yang dimana di sana ada melampirkan surat pernyataan. Sudah ada template yang dibuatkan oleh panitia untuk kemudian dibaca oleh calon manajer Koperasi Merah Putih, ditandatangani di bawahnya ketika mereka sudah memahami poin-poin apa yang harus mereka setujui. Tapi dari tanggal pengumuman sampai terakhir ditutupnya pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih, ada jarak waktu yang lumayan lama. Mungkin bisa untuk orang-orang mengetahui dan kemudian bisa apply bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bisa Anda daftar di tanggal berapapun selagi mereka masih dibuka dan belum ditutup. Tapi sayang banget nih, ternyata di lapangan, ternyata surat pernyataan yang disiapkan oleh panitia pelaksanaan manajer koperasi ini, calon manajer koperasi ini, mengganti secara berkala surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh calon-calon manajer koperasi. Surat pernyataan yang pertama, poin yang harus disetujui dan ditandatangani oleh calon manajer koperasi itu ada 10 poin. Dan berubah menjadi 11 poin dan final di 12 poin. Dan setiap poin itu berubah-ubah. Yang paling sangat disoroti itu yakni ketika harus melampirkan surat kesehatan. Ketika pada poin surat kesehatan, orang-orang yang di awal sudah mengikuti atau sudah mendownload surat pernyataan, dia membaca bahwa harus melampirkan surat kesehatan jasmani dan rohani. Yang dimana surat kesehatan jasmani dan rohani ini memiliki sifat yang berbeda. Misalkan kalian datang ke rumah sakit atau puskesmas, minta surat kesehatan, dicek oleh dokternya, apakah sehat dan lain sebagainya, tensinya berapa, dan tinggi, berat badan, apa riwayatnya, dan akhirnya kalau misalkan sehat dinyatakan sehat, kalau sakit dinyatakan sakit, selesai. Itu kesehatan jasmani. Tapi ini harus melampirkan surat kesehatan rohani. Kita harus datang ke psikolog untuk menyatakan bahwa kita sehat secara rohani. Dan itu tidak murah. Karena mereka harus merogoh kocek antara 300 sampai 600 ribu rupiah untuk surat kesehatan rohani yang harus dilampirkan kepada website pendaftaran Koperasi Merah Putih ini. Ini biasa-biasa aja kalau misalkan memang komitmen dari awal semuanya harus melampirkan surat kesehatan jasmani dan rohani. Karena alasannya mungkin bisa dikatakan ya mereka harus sehat secara rohani karena memang nanti mereka akan menjadi manajer Koperasi Merah Putih, akan memimpin Koperasi Merah Putih bagaimana koperasi ini berjalan sesuai keinginan presiden.
Namun sangat disayangkan ketika waktu terakhir Koperasi Desa Merah Putih ini akan penutupan pendaftaran, di surat pernyataan terakhir, surat kesehatan jasmani dan rohani ini dihapuskan. Akhirnya mengundang kekecewaan orang-orang yang sudah mengeluarkan uang yang begitu lumayan besar. Wajar aja sih mereka siap untuk mengeluarkan uang 300-600 itu untuk mendaftar kerja. Karena ketika mereka datang ke instansi atau perusahaan-perusahaan yang harus merogoh kocek uang jutaan atau puluhan juta, mereka pun lakukan. Karena apa? Mereka anggap ya mereka butuh pekerjaan begitu. Ya. Nah, di akhir injury time pernyataan itu tadi dihapuskan. Yang artinya yang di awal, orang-orang yang dari awal sudah siap dan menyatakan sanggup untuk melampirkan surat ini tadi, digugurkan oleh pernyataan yang terakhir. Harusnya ini disiapkan di awal. Misalkan ketika panitia sedang rapat untuk menentukan bahwa poin-poin apa yang akan disetujui oleh calon manajer koperasi ini, mereka harus perhatikan, oh yang persatu harus melampirkan KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya, sampai akhirnya harus melampirkan surat kesehatan. Itu harusnya dipersiapkan dengan matang. Enggak ketika di lapangan harus, oh nanti aja gampang deh, kita rubah kalau misalkan itu mengandung huru-hara atau mengundang keramaian di publik. Itu kan sayang sekali. Gitu. Gimana? Kalian ada nggak yang udah bikin surat kesehatan rohani lalu kemudian diubah itu? Nah, gimana perasaan kalian? Akhirnya surat kesehatan ini tidak menjadi fokus pembicaraan lagi pada rekrutmen Koperasi Merah Putih, tapi di tes pertama yang mereka harus datang untuk tes CAT, banyak di beberapa daerah yang mengatakan bahwa akses yang mereka jalankan untuk tes CAT ini ada yang error, ada yang harus relogin berulang-ulang, ada yang hasilnya tidak sesuai, ada yang mengatakan bahwa ketika mereka klik A, jawaban yang benar itu A, ternyata ketika disimpan B, ada yang klik C yang tersimpan A, dan lain sebagainya. Akhirnya, hasil yang harusnya mereka anggap itu benar, tidak sesuai ekspektasi mereka. Akhirnya, yang jawaban menurut mereka itu benar, itu di akhir ketika mereka simpan jawaban itu dan mereka menyatakan yakin bahwa jawaban yang mereka pilih itu benar, berubah. Ini gimana sih maksudnya? Atau sebetulnya sistem yang akan digunakan oleh rekrutmen Koperasi Merah Putih ini belum siap. Tapi dipaksakan karena memang harus percepatan. Belum siap, tapi harus segera digunakan karena harus segera ada percepatan melakukan rekrutmen. Nah, kan akhirnya ini menjadi pertanyaan, apakah panitia seleksi nasional ini melakukan hal yang begitu banyak mengundang dinamika di tes CAT, tes pertama, ini karena harus cepat, harus segera di tanggal sekian selesai, dan harus segera mengumumkan hasil siapa saja yang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Atau bagaimana? Kalau misalkan memang percepatan ini dibuat yang demikian, ya sangat disayangkan. Kalian harus menzolimi beberapa orang yang kemudian mereka sudah yakin dan benar, menurut mereka menjawab pertanyaan itu benar, dan akhirnya menghasilkan jawaban yang salah, begitu kan? Ya, karena memang di lapangan begitu adanya. Bahkan ada di satu tempat pelaksanaan tes CAT, mereka protes karena sistem atau jaringan yang digunakan dalam tes CAT ini tidak stabil. Akhirnya mereka protes. Kenapa? Kalau memang nggak siap, ya jangan dilakukan sekarang dong. Gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Padahal Koperasi Merah Putih ini yang berdiri di desa dan kelurahan akan menjadi akar atau pondasi yang kuat bagi ekonomi desa. Tapi menurut kalian gimana terhadap rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 ini? Apakah memang sudah bagus atau bahkan dikatakan buruk? Ya, semoga saja di tahap selanjutnya tidak akan menemukan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Karena kesiapan yang saya rasa dari awal pengumuman bahwa ada rekrutmen Koperasi Merah Putih sampai akhirnya diumumkan siapa yang lolos CAT ini waktu yang sangat lama. Tapi kalau misalkan akhirnya di tes selanjutnya akan menemukan kekecewaan-kekecewaan lain, ya sangat disayangkan, berarti kan rekrutmen ini nggak siap. Gitu. Ya semoga aja nanti tidak akan menemukan yang lain. Ya kalian yang betul-betul
sanggup dan mampu untuk menjadi manajer Koperasi Merah Putih, ya semoga bisa menjalankan tugas kalian di daerah masing-masing atau tempat yang ditentukan nanti. Kita tidak akan mengecewakan orang-orang yang tidak lolos tahap selanjutnya atau tidak bisa menjadi manajer koperasi, begitu. Gitu deh. Gimana menurut kalian? Ya itu dari saya, mungkin ada, kalau misalkan ada yang harus dibahas, menurut kalian bagaimana? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih.